Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita dengan kitab ini. Pada sampai pernyataan penulis, aku mendengar Sufyan berkata, Quran itu kalamullah. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah seorang ulama yang lahir di Kufah. Jadi dia orang yang tinggal di negeri Irak pada tahun 107 Hijriah. Lahirnya 107 Hijriah. Mendengarkan artinya belajar mengambil ilmu dari Imam Amr bin Dinar. Kedua, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Bukhari. Ya, jadi kalau ada seorang bernama Syihab Az-Zuhri, itu di tengah-tengah para ulama, ini nama besar, nama ulama besar, gurunya orang-orang besar. Wa Asim bin Abin Najud, dan selain ketiganya. Lalu sebaliknya, yang pernah belajar kepada beliau, kepada Sufyan bin Uyainah. Siapa saja di antara murid daripada Sufyan bin Uyainah? Al-A'mash, Imam Al-A'mash, juga ya, tokoh tabi'in. Ibnu Jurayj, kemudian Syu'bah, dan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Sufyan bin Uyainah. Satu perguruan dengan Abdullah bin Al-Mubarak. Lalu Al-Imam Al-Humaidi yang kita bahas bukunya. Muridnya juga, di antara muridnya Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, muridnya semua tokoh. Ahmad bin Hanbal satu guru dari Imam Syafi'i di Sufyan bin Uyainah. Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i sehingga Imam Syafi'i jadi gurunya. Jadi maksudnya bisa bayangkan, ketika gurunya Sufyan bin Uyainah, mereka sama-sama murid. Tapi tatkala di luar Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i jadi guru, Imam Ahmad jadi murid. Wa Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ishaq bin Rahwayh. Ini juga adalah seorang yang pemilik mazhab, Ishaq bin Rahwayh. Tapi mazhabnya tidak dikembangkan, sebarluaskan oleh murid-muridnya, sehingga tidak banyak diketahui. Dan selain mereka, berkata Imam Syafi'i, laula Maliku Sufyan bin Uyainah la dhahaba 'ilmu Hijaz. Kalau bukan karena jasa, ini bukan kesyirikan ya, maksudnya bukan dalam arti menggantikan Allah. Tentu semua tentang masalah bertahannya ilmu karena kehendak Allah. Imam Syafi'i tidak mungkin mengatakan sembarangan. Namun Imam Syafi'i hanya mensyukuri nikmat gurunya. Ada guru yang namanya Sufyan bin Uyainah. Kalau bukan Imam Malik, guru yang pertama, guru Imam Syafi'i Imam Malik. Kalau bukan karena guru yang kedua Sufyan bin Uyainah, maka ilmu-ilmu orang Hijaz ini bakal terhapuskan, tak dipelajari. Wamat, meninggal pada tahun 198 Hijriah. Lahir 107, meninggal pada tahun 198. Berarti sekitar berapa? 91. Wa asha 91 sana. Hidup selama 91 tahun. Uman qala makhluk. Perkataan Sufyan bin Uyainah. Ini bukan perkataan kami wala penulis, tapi perkataan Sufyan bin Uyainah, gurunya.
Barang siapa yang berkata Quran itu makhluk, famubtadi, maka dengan ucapannya tersebut dia tergolong kepada pelaku kebid'ahan. Li'annahu kalamullah ta'ala. Karena kalamullah, Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah, ucapan Allah. Bahwa sifat dan sifatihi, dan berucap itu sifat dari sifatnya Allah. Sifatullah makhluk, tidak mungkin sifat Allah itu makhluk. Ala lahul khalqu wal amru. Dalilnya, bagi Allah itu segala ciptaan dan segala perintah. Ini dalil kalau Al-Quran itu bukan makhluk. Dalil adalah Al-Quran itu adalah selain dari, di luar makhluk, bukan makhluk, di luar non makhluk. Kenapa? Ayat ini berbunyi, Al-A'raf ayat 54 berbunyi, ala lahul khalqu wal amru. Bagi Allah segala hak, segala penciptaannya, dan bagi Allah segala perintahannya. Kata al-khalqu, bagi Allah segala ciptaannya, seluruh yang termasuk ciptaan Allah tanpa terkecuali. Ya. Wal amru, dan seluruh perintahnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam penciptaan atau alam yang diciptakan ini, atau yang berasal darinya, yang berasal itu adalah yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua. Menciptakan seluruh ciptaan, baik yang di langit maupun yang di bumi maupun yang di antara keduanya, seluruh yang Allah telah ciptakan tanpa terkecuali. Ini sumber pertama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sumber kedua adalah yang ini juga berasal dari Allah, yaitu adalah al-amr, segala perintah. Semua perintah ajaran syariat dari nabi ke nabi sampai Nabi Muhammad SAW, semua dari Allah Subhanahu. Jadi yang ada di dunia ini yang kita lihat ini sebenarnya cuma dua, antara ciptaan Allah dan perintah Allah. Sekarang kita bisa nggak bedakan mana ciptaan, mana perintah, mana perkara, urusan yang berasal dari Allah. Baik, sekarang bisa nggak kita bedakan? Ya, kita ini makhluk yang tinggal di alam manusia. Ada ifrit, itu juga makhluk yang tinggal di alam jin. Jibril, makhluk yang tinggal di alam malaikat. Ya, asadun, asadun itu singa, itu juga makhluk yang tinggal di alam hewan. Kacang, kurma, itu makhluk yang tinggal di alam nabati, tumbuhan. Semuanya makhluk. Nah sekarang yang perintah itu kayak gimana? Yang namanya urusan perkara, keputusan, ketetapan dari Allah Subhanahu, yaitu adalah yang tersebut sebagai larangan, tersebut sebagai perintah untuk dikerjakan dan larangan untuk ditinggalkan. Apa yang mengumpulkan perintah dan larangan? Wahyu. Wahyu itu terbagi dalam agama Islam dua. Wahyu yang bentuknya Al-Quran, dan wahyu yang bentuknya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Al-Quran ini tergolong jenis perintah, putusan, bukan golongan khalq, cipta. Kalau dia ciptaan, dia alam apa? Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah bisa membedakan bahwa ini ciptaan, ini putusan, perintah, urusan. Makanya dalam ayat yang lainnya didukung dengan ayat dalam ayat ke-52 dalam surah Asy-Syura,
Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan begitulah telah kami wahyukan wahyu kepada engkau Muhammad ruhan, sesuatu yang berfungsi seperti ruh. Iya. Sesuatu yang berfungsi sebagai atau berfungsi seperti ruh, layaknya ruh. Min amrina, berasal dari putusan kami. Wadi wahyu itu berasal dari apa? Min amrina, putusan kami. Di sini bukan kalimatnya wa kadzalika auhayna ilaika ruham min khalqina. Wahyu yang kami wahyukan kepadamu berasal dari ciptaan kami, tapi dari putusan kami. Sehingga Al-Quran itu wahyu, dia termasuk tergolong sebagai putusan, bukan ciptaan. Jadi bukan bukan ciptaan. Seperti itu. Baik. Sampai di sini jelas ya, insya Allah ya. Kemudian pasal berikutnya, mimman qal al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Pasal berikutnya adalah perkataan seorang, iman itu adalah meliputi perkataan dan perbuatan, dapat bertambah dan dapat berkurang. Hal ini berlandaskan, ucapan seorang ini berlandaskan apa yang dia dengar dari Sufyan. Sufyan siapa ini? Sufyan bin Uyainah juga, sama kayak tadi. Dia berkata, karena kan Sufyan bin Uyainah gurunya Imam Al-Humaidi. Nah, kita baca kitabnya Al-Humaidi, maka dia sering nukil dari gurunya, ya wajar. Karena gurunya Sufyan bin Uyainah. Al-iman wa qaulun wa amal. Dia berkata iman itu berbentuk ucapan dan amal. Jadi iman yang dimaksud itu tidak terbatas dalam hati saja. Iman dalam makna yang lengkap sesuai pemahaman salaful ummah, salafus saleh, itu berbentuk keyakinan dalam hati dan ucapan dalam lisan dan perbuatan dalam anggota badan. Ketika dia membenarkan akan kenabian Muhammad SAW, itu adalah keimanan namanya. Itu namanya iman. Tatkala lalu dia mengatakan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad, itu namanya iman yang dalam lisan, bentuknya ucapan. Lalu dia kemudian mengerjakan sholat sebagaimana sholatnya Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Lalu gerakan dia sholat sebagaimana sholatnya Nabi, itu menunjukkan iman. Itu bentuk iman dalam perbuatan atau dalam anggota badan berupa perbuatan. Baik. Tapi beliau mengatakan iman itu cuma ucapan dan perbuatan. Tidak disebutkan kata-kata keyakinan dalam hati. Sebaliknya, kita ini justru memahami iman itu dalam hati, keyakinan. Namanya iman itu tentang keyakinan. Dan banyak sekali masyarakat, ini perkara keimanan. Pasti maksudnya adalah ini perkara keyakinan. Gitu kan? Itu umumnya. Baik. Justru Sufyan bin Uyainah mengatakan iman itu adalah ucapan Anda dan perbuatan Anda. Maksudnya, apakah Anda beriman? Lihat ucapan dan perbuatan Anda. Ketika tidak mencerminkan kebaikan, kesalehan, keimanan, maka Anda tidak bisa mengklaim akan keimanan. Tapi ketika ucapan ini bisa berucap tentang iman, tentang amal saleh, beramal tentang amal saleh juga, maka itu artinya ada keimanan. Jadi begitu kata beliau. Apakah hati kemudian tidak dianggap oleh dia? Bukan. Nanti ada penjelasan insya Allah.
Yazidu wa yanqus. Yazid itu bertambah, wa yanqus itu berkurang. Kalau dia bisa bertambah, sesuatu yang mengalami pertambahan mesti mengalami pengurangan. Atau sebenarnya sesuatu yang mengalami pengurangan mesti mengalami pertambahan. Jadi iman itu bukan barang yang sudah stabil. Tidak apa, tidak kurang, wala tidak bertambah. Bukan. Mengapa demikian? Karena nanti fatal. Kalau kita memahami iman itu utuh, tidak mengalami pertambahan dan tidak mengalami pengurangan, nanti kita akan terjumus kepada pemahaman ya yang menyimpang. Apa itu? Imannya Abu Bakar, imannya seorang di akhir zaman sama seperti imannya Abu Bakar. Kita mesti menolak. Kenapa? Kita tahu Abu Bakar kemampuannya gimana. Tapi jika pemahaman iman kita, mengapa kita menolak? Bisa digali bahwa kurang lebihnya kita sudah mengadopsi keyakinan iman bertambah, iman berkurang. Sehingga ketika Abu Bakar dengan demikian usahanya, imannya jauh lebih bertinggi, berarti bertambahnya banyak. Adapun kita usahanya demikian, seperti ini, kayak tak banding dengan iman Abu Bakar. Berarti kita mengadopsi pertambahan dan penurunan iman. Cuma kalau seandainya kita nggak mengadopsi ini, kita meyakini iman itu utuh. Dari awal kita masuk Islam misalkan, sampai berikutnya bertahun-tahun, sebagaimana dulu, sebagaimana sekarang sama, nggak ngalami pertambahan, malah kurang, walaupun sholatnya Masya Allah, puasa sunnahnya rutin, ibadah sedekahnya luar biasa, nggak ngefek menambah iman. Karena iman itu utuh, barang yang sudah ketika masuk diterima dalam hati, tidak mengalami pertambahan dan pengurangan. Itu bahaya. Sehingga akhirnya kita bisa mengatakan imannya orang akhir belakang, akhir zaman, seperti Abu Bakar. Kenapa? Karena nggak dianggap usaha wala amal soleh sebanyak apapun. Sekali beriman langsung sempurna. Enak? Ada kayak gitu? Ya ada itu. Itu disebutkan dalam apa? Macam-macam sekte-sekte, macam jenis-jenis sekte akidah, paham sekte-sekte yang menyimpang dalam akidah. Itu muncul nanti. Apa namanya? Gimana keyakinannya? Dan di antara keyakinan yang muncul itu adalah seperti itu. Nah, kita meyakini tidak demikian. Ini kita zolim, kita akan mengatakan orang seperti Abu Bakar ini sama seperti kita yang amalnya jelas-jelas tidak di hadapan Rasul. Ya, amalnya tidak dijamin Allah ridho kepadanya, ridho. Allah dijamin masuk surga selama di dunia. Tidak salah. Maka ini tidak kita terima karena memang kita tidak pantas untuk menerima. Maka kita kemudian memilih apa? Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Begitu. Baik, untuk yang pertama, tadi iman itu perkataan dan perbuatan, ucapan dan perbuatan. Yang dimaksud ucapan itu adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Hati bisa berucap, ya. Hati bisa berucap. Apa ucapan hati? Ketika dia membenarkan. Misalkan Anda menerima penyampaian yang baru kami sampaikan, Anda masuk nih. Iya, itu namanya ucapan hati. Lalu kita meyakininya, itu ucapan hati. Ucapan lisan, ucapan hati yang demikian, menerima kebenaran, membenarkan kebenaran, berarti itu bukti keimanan. Itu bentuk iman dalam hati. Lalu kita kemudian sampaikan yang kita terima benar tadi, sampaikan kepada orang lain, bentuknya lisan, ucapan.
melalui lisan, bentuknya ucapan, maka itu adalah berwujud keimanan dari lisan. Ucapan yang baik, nasihat, ucapan yang baik, zikir, ucapan yang baik, ya baca Quran dan seterusnya. Adapun amal, iman itu adalah perbuatan, maksudnya adalah di sini perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan. Apa perbuatan hati? Mencintai, membenci, takut, berharap, apa, bersandar, tawakal, bersandar. Itu adalah perbuatan hati. Di mana hati itu butuh usaha untuk mencintai, butuh pengorbanan, butuh upaya. Tapi terjadinya dalam hati, sehingga itu maksudnya hati sedang beramal. Nah, kalau kita cinta karena Allah, benci karena Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, berarti hati kita sedang berbuat keimanan. Karena itu amalan iman dalam hati. Bentuknya dalam, maksudnya kejadiannya dalam hati, tidak ada wujudnya, tidak terlihat secara zahir. Amalan lisan itu ya sama seperti qaul lisan sebenarnya, yaitu adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Itu termasuk amal lisan. Ini sama lah. Cuma kenapa dibedakan? Ya, ketika dia qaul berucap, ketika dia berucap ada unsur beramal. Jadi sebenarnya hanya apa namanya, penambahan kosakata yang makin kaya, dan itu tidak mempengaruhi hakikatnya, tidak merubah hakikatnya. Kemudian amal jawarih, anggota badan, perbuatan seperti sholat, seperti berpuasa, seperti berbuat baik, ya, menolong orang, ya, bersedekah, ya, baik itu perbuatan tangannya, perbuatan kakinya, melangkah menuju masjid, melangkah menuju tempat-tempat ilmu, itu semua adalah perbuatan, dan itu disebut keimanan. Jadi langkah kita itu iman namanya. Tangan kita yang membawa sedekah ini iman namanya. Iman sedang membawa keimanan. Jadi iman itu tidak hanya saja tentang perkara hati. Ini yang perlu kita pahami. Yazid bita'ah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Berarti kita sebagai seorang yang beriman ini punya tugas. Apa itu? Bagaimana iman dalam pertambahan dan terus pertambahan. Kalau mengalami penurunan sebagai manusia yang juga punya kelemahan, kekurangan, mesti beriringan dengan sifat dan karakternya manusia, iman itu bisa merosot, menurun. Maka bagaimana ketika menurun, kita menyadari penurunan iman lalu melakukan perbaikan. Jadi gini yang kita butuhkan sebagai tugas kita, lakukan pertambahan iman atau perbaikan. Pertambahan ketika kita dalam semangat ibadah terus tambah puncak, menuju puncaknya. Kalau kita sedang merosot karena kita futur, lemah, perbaikan. Cuma itu dua aja. Hidup kita cuma antara pertambahan, perbaikan. Apa dalilnya bahwa kita mengalami pertambahan dan penurunan? Iman kita mengalami penurunan. Ayat Quran, liyazdadu imanan ma'imanihim, agar mereka menambah iman mereka di atas iman mereka sebelumnya. Jadi iman itu bisa ditambah-tambah.
Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah menambah orang-orang yang mencari hidayah, tambahan hidayah untuknya. Tambahan hidayah di sini mencakup tambahan iman. Ketika hidayah bertambah, tambah keimanannya, tambah amal solehnya, tambah iman. Amal solehnya dari mana saja? Amal solehnya dari mana saja? Amal solehnya dari hatinya, dari lisannya, dari perbuatan anggota badannya. Ketika ini bermain, ini bekerja, beramal soleh, ini juga beramal soleh, anggota beramal soleh, masya Allah. Itu mesti pertambahannya semakin pesat, semakin meningkat, cepat meningkat. Kemudian Al-Imam Ahmad pernah ditanya, apakah iman itu bisa bertambah? Imam Ahmad apa? Bisa bertambah hatta sampai menembus langit yang ketujuh. Di orangnya di dunia, tapi imannya besar, saking besarnya itu sampai menembus langit yang ketujuh. Apakah iman seseorang bisa bertambah? Iya. Kata Imam Al-Ghazali, apakah iman itu bisa bertambah? Bisa. Yazid hatta kal jibal. Bisa bertambah, bahkan imannya lebih besar dari tubuhnya. Iman di hati kita kayak kita nggak tahu gimana iman bentuk kita dalam hati kecil kayaknya. Nah, kita nggak tahu hati itu bagaimana. Bukan organ di dalam tubuh ini, bukan. Dia batin, cuma besarnya bagaimana nggak tahu. Dan iman kalau sudah besar, kata Imam Al-Ghazali, sampai sebesar gunung. Kita kalau sedang berdiri di hadapan gunung, tampak kecil sekali. Batuan satu batu yang ada di bawah di kaki gunung lebih besar batu daripada kita. Itu baru batunya, itu belum gunungnya, belum gunung seluruhnya. Iman kita kalau dia besar, meningkat, bisa sebesar gunung, lebih besar dari kita. Luar biasa. Apakah dia bisa berkurang? Bisa. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum la yakhlaqu kama yakhlaqu thawbul khaliq. Sesungguhnya iman dalam relung dada kalian itu bisa hilang, rusak, hilang. Artinya apa? Berkurang, tapi kurangnya sampai parah gitu. Jadi rusak, hilang, bisa. Sebagaimana Anda bisa lihat bagaimana usahanya pakaian baru yang pernah Anda kenakan. Tahun 2025 pakainya baru. Nanti tahun 2026 itu mulai usang. 2027 sudah nggak terpakai, dibuang. Nggak dibuang, mungkin jadi keset, jadi ambalan-ambalan entah gimana. Karena ganti lagi pakaian yang baru di tahun 2028. Gitu kan? Nah, kata Rasulullah, fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah dan mohonlah kepada Allah agar Allah memperbarui iman kalian. Memperbaiki iman kalian. Makanya tadi kami sampaikan, kalau iman itu mengalami penurunan, kita hanya dituntut untuk perbaikan, pembaharuan. Dari mana mulainya ya? Ya mulai dari doa dulu. Fas'alullah. Karena yang punya iman Allah. Allah itu yang mempunyai iman. Allah yang menciptakan iman. Allah yang memberi ilmu kepada kita. Allah lah yang dapat memperbaiki iman. Minta sama Allah. Ya Allah, ini mengapa kok malas ya? Apa iman saya turun ya Allah? Minta ya Allah perbaiki iman kami. Cintai kami untuk berbuat tentang keimanan. Hati yang suka menambah keimanan, lisan yang suka berucap tentang keimanan, perbuatan anggota badan yang suka berbuat keimanan. Minta sama Allah. Itu awalnya. Terus setelah itu wujudkan, mulai sedikit-sedikit. Hatinya ditata, bacaannya mulai dikurangi bacaan status orang. Bacaannya mulai dikurangi bacaan podcast orang. Mulai bacaan Quran, bacaan buku agama. Perbuatan mulai sering berjalan kaki menuju masjid. Tangan mulai sering membawa sedekah.
terus diberikan. Maka dalam sholat itu masya Allah, mengapa semuanya gerak, tangan gerak, kaki gerak, semua punya jatah dalam kebaikan. Sholat aja, sholat aja, satu ibadah yang namanya sholat itu sudah menggilir hampir seluruh anggota badan untuk apa? Untuk beramal. Ya, baik. Kemudian kata Al-Imam Ahmad, iman itu bisa berkurang, iya, bahkan bisa berkurang sampai sedalam, kurang-kurangnya itu ya, sampai sedalam jurang bumi, lapis bumi nomor 7. Begitu dalamnya. Ketika dia berkurang itu, jurang iman itu sebegitu terkurasnya, sedalam itu. Kata Imam Al-Auza'i, apakah iman bisa berkurang? Bisa. Yang kus hatta la yabqa minhu syai'. Bisa berkurang bahkan sampai tidak tersisa serpihan iman sedikit. Serpihannya pun tidak tersisa. Itulah mengapa para sahabat itu, sekali mereka ada pedagang, sekali mereka juga ada pebisnis seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, pedagang seperti Abu Sufyan, seperti ya Abu Sufyan punya kafilah dagang. Ya. Ada yang bertani, ada yang berkebun, ada yang beternak, ada yang berperang. Walaupun mereka sibuk, ada yang dalam pemerintahan mengatur strategi perekonomian masyarakat, terus keuangan bait mal kaum muslimin. Mereka mulai dari Umarnya, contohnya Umar ketika dia jadi pemimpin khalifah, mulai dari dia presidennya, dia bilang gini, berdiri. Berarti saat dia berdiri semuanya berdiri. Apa kata Umar? Nasdadu iman, kita tambah iman kita sejenak. Jadi dalam kondisi berdiri mereka mengingat surga, mengingat neraka. Walaupun mereka ini yang berdiri ini orang-orang yang sibuk, orang-orang yang punya kegiatan padat. Terus kemudian pada satu ketika Umar bilang, ijlis, duduk, nasdadu imana, kita tambah keimanan kita. Mulai berbicara tentang hadis Rasul, tentang apa, proses penciptaan biar makin bertambah, bagaimana tawaduknya hati, bertambah iman akhirnya. Terus menggali tentang ketauhidan, menggali tentang iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada Rasul, dibahas oleh mereka. Jadi maksudnya mereka itu di saat mereka berdiri, mereka gunakan untuk sempat bahas iman. Saat mereka duduk untuk sempat bahas iman, itu dimulai dari presiden mereka, Umar bin Khattab. Bahkan beliau mengatakan, imshi bila, sambil jalan. Jadi kayak nggak ada bilang, oh nggak sempat. Kalau kita kan bahasa kita nggak sempat ngaji, padahal ngaji itu tempat cas iman. Nggak sempat ngaji, oh tugas masih banyak nih. Ingat aja bagaimana Umar bin Khattab berdiri bahas iman, duduk bahas iman, kalau bilang perlu sambil jalan bahas iman. Tidak ada kayak kita itu kalau nggak rasa malu dengan mereka. Ya, harusnya memperbesar rasa malu dengan mereka. Bahkan Abdullah bin Rawah mengatakan ketika para sahabat tengah sibuk dalam pasarnya, digandeng, nggak nampak kan, ini kayak sibuk banget ya, digandeng sama dia. Hanya bina sa'ah nasdadul iman, sejenak, sebentar deh, tambah iman. Digandeng. Lebih perlu teman-teman yang sudah lama tidak haji di masjid ini karena sibuk, ini sibuk, boleh kita gandeng. Ya. Tapi kita juga harus tahu kalau dia majelis datang berarti tutup tokonya, tutup kedainya, ganti uang rugi. Kasihlah dia, kasih uang rugi. Datang dia dengan penuh keikhlasan, penuh semangat, gitu maksudnya. Jangan tarik-tarik aja, nanti ya mata pencaharian dia. Maksud kami lakukan yang demikian, tapi dengan solusi juga.
bukan tanpa solusi. Baik. Kemudian ya, faqala lahu akhuhu Ibrahim bin Uyainah. Berkata kepadanya Ibrahim bin Uyainah, "Ya Abu Muhammad, la taqul yanqus." Wahai Abu Muhammad, wahai Sufyan, jangan bilang iman itu bisa turun. Maka Sufyan bin Uyainah marah. Waqala uskut ya sabi. Diamlah wahai ya anak kecil. Berarti maksudnya bal hatta la yabqa min syai'. Bahkan iman itu bisa tidak tersisa sedikit. Jadi Ibrahim bin Uyainah itu ya di antara saudaranya yang juga ulama hadis. Tapi ketika dia mengatakan dan menolak atau dia membantah iman itu tidak mengalami penurunan, maka Sufyan bin Uyainah ya menegurnya. Bahkan iman itu bisa nggak tersisa sedikit pun, jangankan berkurang. Baik. Pasal berikutnya al-iman bi ru'yatil mu'minin rabbahum yaumil qiyamah, yaitu beriman akidah yang benar menetapkan akan iman terhadap melihat Allah. Siapa? Orang-orang yang beriman kapan? Pada hari kiamat. Melihat Allah, melihat wajah Rabb-nya. Siapa? Orang-orang beriman. Kapan? Pada hari kiamat, di surga kelak. Al-iqrar bi ru'yati ba'dal maut. Namun menetapkan ini, meyakini melihat Allah itu setelah kematian. Kalau belum mati tidak bisa melihat Allah. Hadal kalam ma'tuf ala muhammad. Dalilnya wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah yang bersinar terlihat. Ila rabbiya nadhirah. Mengapa bersinar? Ternyata wajah itu sedang menatap Rabb mereka sambil melihat. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali tidak, mereka orang-orang yang kufur dari melihat Rabb mereka terhalangi. Ada hijab pembatas. Mereka nggak bisa lihat Allah. Illadzina ahsanul husna wa ziyadah, Yunus ayat 26. Untuk orang-orang yang berbuat baik, amal soleh, bagi mereka husna, surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Apa tambahannya? An-nadhuru ila wajhillah, melihat wajah Allah. Baik, tidak ada terlebih dahulu, nanti sedikit kami lanjutkan.
Sedikit kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kita meyakini bahwa nanti kita bahwa nantinya seorang yang beriman pada hari kiamat di surga akan melihat wajah Allah. Ini adalah tambahan nikmat selain surga. Ini berdasarkan hadis Suhaib dari Nabi SAW. Dia Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannata." Apabila penduduk surga telah masuk surga. Jadi maksudnya sudah tidak ada lagi yang telat masuk surga. Maksudnya tidak ada lagi perpindahan neraka ke surga atau penghuni neraka yang pindah ke surga lagi. Sudah diputuskan yang disembelihnya kematian, yang di neraka kekal di neraka tidak ada kematian, yang di surga kekal di surga tidak ada kematian. Terus ditetapkan penghuni neraka, sudah penghuni neraka seluruhnya, tidak ada yang dikeluarkan lagi, dan penghuni surga seluruhnya sudah masuk, tidak ada yang terlambat tertinggal di neraka. Maka pada saat itu Allah berfirman, "Turiduna syai'an azidukum." Maukah kalian aku tambahkan sesuatu untuk kalian? Maka seluruh penghuni surga mengatakan, "Allah alam tubayyit wujuhana." Bukankah engkau telah membuat bersinar wajah kami? Cukup. Alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah masukkan kami ke surga? Cukup ya Allah. Wa tunajjina minan nar, dan engkau selamatkan kami dari neraka. Qal, maka Allah kemudian berkata, maka Nabi SAW bersabda, fayaksibul hijab, maka ketika itu Allah singkap hijab, tirai, ya, pembatas. Fama u'tu syai'an ahabba ilahi minan nadhar ila rabbihim, maka mereka tidak pernah diberi sesuatu apapun di surga yang lebih mereka cintai melainkan melihat wajah Rabb mereka. Tsumma tala hadil ayah, lalu Nabi membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik bagi mereka surga dan tambahannya. Masya Allah. Kita gimana ya? Maksudnya kita dari kecil sampai besar sampai tua, kita tidak tahu bagaimana wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah kita benar-benar akan melihat, menghilangkan kenikmatan surga, mengalahkan kenikmatan surga. Ini adalah perkara yang paling dicintai oleh penduduk surga. Jarir bin Abdullah mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum iyana." Ini enggak tanggung-tanggung. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum iyana." Kalian akan melihat kepada Rabb kalian dengan mata yang telanjang, enggak butuh alat bantu, enggak butuh kacamata bantu.
Wa an Abi Sa'id al-Khudri, ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, nasan fi zaman Rasulullah SAW qalu, bahwasanya sahabat di zaman Nabi berkata, ya Rasul, bertanya, ya Rasulullah, hal tara rabbana yaumil qiyamah, apa kita bisa melihat Rabb kami pada hari kiamat? Karena ini begitulah orang beriman, dia rindu ingin ketemu Allah. Dia ketemu Allah itu maksudnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pada hari kiamat, apa kami bisa ya Rasul? Qala Rasulullah SAW, na'am. Maka Nabi menjawab, iya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah hal nar rabbana yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat bertanya, Masya Allah, para sahabat itu bertanya-tanya. Wajar seorang beriman penasaran bagaimana dan rindu bagaimana, bukannya penasaran, rindu bagaimana ingin bertemu Rabbnya. Nah kita pun sama. Ya Rasulullah, hal tara rabbana yaumil qiyamah. Ya Rasul, apa kita bisa melihat Rabb kami pada hari kiamat? Qal hal tumaruna fil qamari lailatul badri laysa dunahu sahab. Apakah kalian kesulitan untuk lihat rembulan purnama di malam purnama, tidak ada sedikit pun awan? Kesulitan enggak lihatnya? Enggak. Begitu kalian akan lihat Allah Subhanahu wa taala. Qal fal tumaruna fi syams laysa duna sahab. Apakah kalian kesulitan untuk melihat matahari yang tidak ada awan wala mendung, cerah dan tidak panas, tidak terik? Apakah kalian kesulitan? Qul la fa innakum tarawna kalian akan melihat Allah seperti itu. Tapi ingat, kalla innahum arqabbihim yauma idzil lamahjubun. Pada hari itu bukan semau kita, tapi semau Allah. Ada orang-orang yang Allah mau, mereka terhalang untuk tidak melihat wajah. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala biarkan melihat wajahnya dengan mata telanjang sejelas bagaimana mereka melihat rembulan tanpa ada awan, bagaimana melihat matahari cerah tak menyengat mata tanpa awan mendung. Tanpa awan dan tanpa mendung. Bagaimana demikian? Maka Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dinukilkan dari kitab apa ini? Risalah Ahli Thawar. Wa ajamu ala anna al-mu'minina yarawna Allah wa yawmal qiyamati bi'ayuni wujuhim ala ma akhbara bihi ta'ala. Mereka para ulama, ini para sahabat bersepakat, salafus saleh bersepakat bahwa orang-orang beriman, hanya yang beriman, melihat Allah pada hari kiamat dengan mata wajah, mata kepala mereka. Sebagaimana dalam ayat wujuh yaumil nadirah ila rabbiyya nadirah. Wajah mereka bersitur, ternyata wajah itu sedang menatap wajah Rabb mereka. Jadi dengan mata kepala mereka. Berkata Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, wa ajma'ul haqq wattafaqa al-tauhid was-sidq, bersepakat orang di atas kebenaran, ya, ulama-ulama al-haq kebenaran dan ulama-ulama tauhid, orang-orang yang jujur kepada Allah. Annallaha yura fil akhirah, Allah pasti dilihat pada akhirat, di akhirat, sebagaimana dalam ayat Quran dan sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk yang bisa melihat wajahnya. Itu pun Mas muslimin, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih saja ada yang menyimpang dalam masalah ini, salah paham, bahkan mereka menolak karena tidak masuk akal Allah dilihat. Padahal sudah hari kiamat, ilmu sudah selesai, tapi biarlah, karena sudah ada pernyataan itu, dan mungkin walau alam apakah hari ini sekeras sederas itu paham mereka tersebar. Yang jelas ini disebutkan dalam pembahasan masalah melihat melihat wajah Allah pada hari kiamat. Ini golongan-golongan yang Mu'tazilah, golongan-golongan yaitu yang bersekte Mu'tazilah, yang berkeyakinan ya bahwa tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa bantahannya? Apa alasan mereka? Insya Allah diperlukan datang. Apa bantahannya? Insya Allah pun benar, karena cukup panjang dan satu persatu kita perlu pahami. Baru pindah ke berikutnya. Maka insya Allah
Kita akan lanjutkan di pertemuan ya akan datang. Wabillahi taufiq hidayah wassalamu ala Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.